Shalom, salam sejahtera di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Sungguh satu sukacita dan sangat-sangat diberkati Tuhan sekali. Kalau pagi hari ini kita boleh bersama-sama mengikuti siaran atau ibadah online dari Family of Christ Community yang juga bersama-sama dengan Good News Media Ministry di YouTube channel pada pagi hari ini. Saya percaya kita siap untuk diberkati Tuhan, dan mari kita awali ibadah pagi hari ini dengan kita menyanyikan beberapa pujian, dan biarlah pujian ini boleh menjadi berkat, mempersiapkan jiwa kita untuk menikmati kabar baik. Sebelumnya mari kita awali di dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih. Kami bersyukur pada pagi hari ini boleh kembali berjumpa dengan semua rekan-rekan kami, jemaat Tuhan, Family of Christ Community, bahkan simpatisan atau partisipan dimanapun mereka berada, yang saat ini Tuhan tidak kebetulan mengikuti siaran daripada Family of Christ Community ibadah hari Minggu pagi. Kami percaya ada anugerah, ada kabar baik yang boleh kami nikmati bersama-sama. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan, dan kami awali ibadah pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, mari kita sama-sama memuji Tuhan, dan setelah itu kita akan menerima kabar baik yang akan disampaikan oleh Ibu Evangelis Rosana Gunawan. Haleluya, mari kita memuji Dia, menyembah Dia karena Dia sungguh baik. Hanya padamu
kasih setiamu tak pergi dariku, kasih setiamu tak pergi dariku. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Satu-satunya Kau yang setia, satu-satunya Kaulah Tuhanku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Shalom, saudara-saudara semua jemaat FCC dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun saudara-saudara berada pada saat ini. Saudara-saudara, marilah kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk menambah pengenalan kita akan Tuhan. Dunia saat ini masih di dalam topik utama, yaitu pandemi COVID-19. Dan timbul pertanyaan bahwa apakah COVID-19 berasal dari Tuhan untuk menghukum manusia. Oleh karena itu saudara-saudara, marilah kita menambahkan pengenalan kita akan Tuhan. Yang kita mulai baca dari Yohanes 10 ayat 10.
yang berbunyi, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang untuk supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudara-saudara, melihat ayat ini, kita bisa melihat satu line, satu garis yang tegas yang memisahkan satu anak kalimat dan anak kalimat yang lain. Satu anak kalimat yaitu tentang pencuri. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan merusak. Bahasa Inggrisnya destroy, tapi diterjemahkan oleh bahasa Indonesia membinasakan. Sebenarnya harusnya merusak, destroy. Dan Yesus datang agar supaya kita, saudara dan saya, mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Artinya saudara-saudara, hidup ini bukan start mulai pada saat nanti kita di surga. Tetapi hidup ini startnya adalah kapan? Ya sekarang ini. Sejak hidup kita di bumi, sejak kita percaya kepada Tuhan, itu start. Kita dipindahkan dari binasa menjadi kondisi hidup. Kondisi hidup di dunia ini itu start dari sekarang. Dan Yesus datang bukan untuk merubah, change bad people to good people, untuk merubah yang jelek, yang buruk, yang jahat menjadi baik, tetapi lebih daripada itu, untuk change the death into life, untuk merubah mati, status mati menjadi hidup. Nah, saudara-saudara, oleh karena itu perhatian kita bukan untuk sekedar merubah karakter seseorang atau merubah morality dari seseorang, tapi perhatian kita lebih kepada Yesus yang datang. Dia memberikan hidup kepada kita. Amin, saudara-saudara. Nah, untuk itu sekarang kita bisa melihat bahwa kalau pencuri datang, itu tidak ada abu-abu. Ya pasti 3 hal ini. Mungkinkah dia melakukan sesuatu yang baik? Ya tidak, karena agendanya jelas mencuri, membunuh, dan merusak. Sekarang Yesus datang memberikan hidup. Jadi agenda dia pasti agar kita mempunyai hidup. Jadi nggak mungkin dia merusak, nggak mungkin dia membunuh. Saya kira sekarang saudara sudah mempunyai gambaran akan pertanyaan yang pertama tadi. Nah, sekarang untuk menggambarkan situasi kita sekarang yang di dalam badai pandemik COVID-19, saya ingin melihat kehidupan murid-murid Tuhan Yesus yang mengalami sesuatu badai di zaman mereka, yaitu pada saat mereka naik perahu di Danau Galilea, dan Yesus ada bersama dengan mereka mau pergi ke seberang ke Gadara. Itu semua ditulis di Matius 8, akan saya bacakan, yaitu dari ayat 23 sampai 26, hanya 4 ayat. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Ayat ke-24, sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Ayat 25, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah, kita binasa. Ayat 26, ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Saudara-saudara, dari 4 ayat ini saya timbul 4 pertanyaan. Timbul 4 pertanyaan saudara-saudara yang bisa kita pikirkan bersama, yaitu ke-1 adalah seberapa seriusnya sih badai itu sampai membuat murid-muridnya itu menjadi takut. Dan kedua, mengapa Yesus tertidur? Ketiga, apakah badai itu dari Tuhan? Dan keempat, bagaimana kondisi keadaan mental dari murid-murid Tuhan Yesus yang ada di dalam perahu yang sedang mengalami badai. Nah, kita melihat satu persatu ya, saudara. Pertanyaan pertama,
Seberapa seriusnya sih badai ini? Saudara-saudara, untuk diketahui, murid-murid Tuhan Yesus banyak yang nelayan, dan nelayan yang andal, yang skillful. Mereka sudah biasa naik perahu, berlayar untuk menangkap ikan di Danau Galilea. Dan seperti saudara ketahui, untuk saudara-saudara yang pernah ada di tempat seperti di tempat itu, yaitu di Danau Galilea dan berperahu atau naik ship, naik kapal, saudara bisa tahu bagaimana nature-nya Danau Galilea. Waktu saya ke sana, itu ada angin yang cukup besar yang membuat ombak itu membawa cipratan air masuk ke dalam perahu sehingga perahu kita basah. Tapi sampai seperti itu. Tapi kalau sampai membuat murid-muridnya menjadi ketakutan, itu pasti ada sesuatu yang lain, saudara-saudara. Di sini ayat tadi mengatakan perahu ditimbus oleh gelombang. Di dalam bahasa Inggrisnya, inasmuch the ship was covered with the waves. Jadi artinya ombak itu sedemikian tingginya sampai menutupi perahu. Jadi kalau kita bayangkan, pasti perahunya sudah oleng-oleng, kena ombak yang sedemikian tinggi, ditambah lagi pasti air sudah masuk ke dalam perahu. Karena dikatakan bahwa was covered with the waves. Nah, saudara-saudara, dalam keadaan yang seperti itu wajar saja kalau murid-muridnya menjadi takut. Keadaan memang serius. Nah, masuk ke pertanyaan kedua. Nah, dalam keadaan kayak gitu kok Yesus bisa tertidur ya? Jawabannya pasti saudara-saudara sudah pernah mendengar, pasti karena Yesus adalah manusia juga yang bisa merasakan lelah dan ngantuk dan lapar. Yesus pada saat itu 100% manusia, 100% ilahi. Sebagai manusia, dia merasakan semua sense sebagai manusia. Nah, tapi pertanyaannya, coba kita membayangkan, saudara, kalau kita sedang tidur, nyenyak, katakanlah udah capek sekali dan kita tidur malam ya saudara-saudara, dan jendela semuanya dalam keadaan yang bukan tertutup dan pakai AC, tidak, jadi jendela kita dalam keadaan yang terbuka gitu saudara. Dan tiba-tiba ada hujan besar sekali. Saya ingin bertanya, apakah saudara terbangun, terjaga, mendengar suara hujan yang sangat besar sekali, mungkin ditambahin guru yang saut-sautan? Saya rasa kita semua akan terjaga. Kita akan sadar bahwa ada hujan yang sangat besar turun. Tetapi kita mempunyai dua pilihan, yaitu kita keluar. Mengapa kita keluar? Karena pasti ada sesuatu yang kita pikirkan, yang kita ingin lakukan. Misalnya kita mau memeriksa apakah ada kebocoran, apakah air sudah masuk ke dalam rumah, apakah jendela-jendela sudah tertutup dengan rapat, apakah ada barang saya di luar yang perlu saya masukkan. Berbagai alasan, tapi hanya satu kemungkinannya adalah karena saudara punya concern, punya kepentingan untuk keluar, untuk make sure, untuk melihat dan yakin bahwa keadaan semuanya baik-baik saja. Saudara, kita punya kemungkinan kedua, alternatif kedua, yaitu, oh hujan besar, wih enaknya tidur lagi. Mungkin nggak saudara? Mungkin sekali. Saya mungkin akan tertidur kembali, karena saya yakin semua jendela saya sudah tertutup, hujan besar ini tidak akan ngapa-ngapain, dan rumah saya cukup tinggi, air tidak mungkin masuk, dan tidak ada sejarah banjir, misalkan 1001 macam alasan, tetapi saya bisa tidur lagi. Yang pasti hati saya yakin bahwa semuanya oke. Jadi sekarang kita bisa menjawab mengapa Yesus tetap tertidur. Karena dia yakin gelombang, ombak, angin ribut ini, di dalam bahasa Indonesianya disebutkan angin ribut, di dalam bahasa Inggrisnya ada storm, badai. Jadi Yesus yakin bahwa ombak angin ribut ini tidak akan menenggelamkan atau mencelakakan murid-muridnya dan dia. Pasti dia akan sampai di seberang dengan selamat. Oleh karena itu, ada safe dan secure sehingga dia bisa tertidur. Saudara, yang sakit lumpuh dipegang itu berjalan. Orang yang sakit lepra
itu dipegang, langsung tahir. Perempuan yang pendarahan 12 tahun memegang ujung jubahnya Yesus, dia langsung sembuh. Nah, saudara-saudara, mengapa? Karena di dalam dirinya Yesus ada spirit of life, ada spirit kehidupan, ada roh kehidupan, di mana kematian tidak berkuasa atas dirinya. Dia mati waktu disalib karena dia menyerahkan nyawanya. Kalau saudara ingat, ada di dalam khotbah saya, bagaimana pada waktu di Taman Getsemani, imam-imam kepala membawa tentara, itu Yesus hanya dengan satu kata, I am, mereka semua roboh. Jadi kalau bukan Yesus menyerahkan nyawanya, dia tidak bisa mati. Saudara-saudara, dari perikop yang ini kita bisa melihat bahwa Yesus tertidur karena ada safe and secure di dalam dirinya, sehingga dia tertidur dengan pulas, dan sampai pun dia terbangun karena murid-muridnya sudah betul-betul dalam keadaan ketakutan dan membangunkan dia. Dia tidak akan mencobai melebihi kekuatan kita. Oleh karena itu dia menolong, dan air dan danau dihardik sehingga tenang kembali. Angin berhenti dan danau itu teduh kembali air, menceritakan. Nah, saudara-saudara, kita sudah menjawab mengapa Yesus tertidur. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan ketiga. Apakah badai itu dari Tuhan? Kita sudah menjawab. Di pertama ayat yang Yohanes 10 ayat 10, itu bordernya jelas. Dia datang untuk memberikan kita hidup, bukan untuk membuat, menenggelamkan, mematikan, atau mencelakakan. Dia datang untuk supaya kita mempunyai hidup, bahkan hidup yang berkelimpahan. Nah, saudara-saudara, pertanyaan yang keempat adalah bagaimana kondisi mental daripada murid-muridnya di tengah badai di dalam kapal tersebut. Alkitab menceritakan, mereka teriak kepada Tuhan Yesus, bangunlah, tolonglah, karena kita binasa. Yaitu dalam bahasa Inggrisnya perish atau destroy fully. Total bakal hancur kita. Kapal hancur dan kita pun akan mati. Ketakutan seperti itu dan dia memanggil Tuhan. Memanggil Yesus untuk bangun. Yesus pun bangun, saudara-saudara, dan interestnya adalah kalimat Yesus. Yaitu dia mengatakan, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu Yesus terbangun. Yesus bangun maksudnya. Nah, saudara, saya menanyakan, mengapa kok teguran ini bukan marah ya saudara. Yesus bukannya marah, mengapa kamu takut? Tidak. Dia hanya mengatakan, mengapa kamu takut? Kalau dalam bahasa sehari-hari, duh anak-anak, murid-muridku, kenapa sih kamu sampai takut? Kamu kurang percaya ya kepada saya. Saudara, mengapa? Oleh karena di perikop, di Matius 8 di perikop sebelumnya, itu menceritakan tentang Yesus mentahirkan orang lumpuh. Jadi murid-muridnya ada bersama dengan Yesus dan melihat mujizat itu terjadi. Yang lumpuh, bukan yang lumpuh, yang sakit kusta. Murid-muridnya menyaksikan yang sakit kusta dipegang oleh Yesus. Bayangkan, waktu itu sakit kusta kan harus diisolasi. Saat itu Yesus memegang yang sakit kusta. Dan tahirlah penyakit kustanya. Dan setelah dari situ, Yesus pergi ke rumah Petrus dan menyembuhkan ibu mertua Petrus yang dalam keadaan demam. Itu murid-muridnya ikut di situ. Petrus pun ikut melihat mujizat itu. Dan Alkitab menceritakan, Yesus lalu menyembuhkan, mengusir roh-roh jahat dari orang-orang yang kerasukan setan. Mereka melihat itu. Sebelum itu tidak ada mujizat seperti itu. Orang kerasukan setan tidak ada way out-nya. Tapi Yesus datang untuk memulihkan, untuk menyembuhkan, untuk mengusir roh-roh setan saat itu keluar. Setelah itu kita juga melihat ada seorang perwira yang anaknya sakit. Hanya dengan berkata satu kalimat, pulanglah. Dan anakmu sudah sembuh.
Dan itu terjadi, saudara-saudara. Dan murid-muridnya sudah melihat itu, tetapi pada saat badai itu datang menerpa diri sendiri, itu kepercayaannya menjadi runtuh. Artinya apa? Artinya pengenalan akan Tuhan belum sempurna. Memang kita hidup, kita berjalan terus di dalam pengenalan akan Tuhan. 2 Petrus 1 ayat 2 mengatakan, kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Yesus Tuhan kita. Artinya saudara-saudara, saudara mau mendapatkan kasih karunia demi kasih karunia di dalam hidup ini? Mau, saudara-saudara, saya mau. Oleh karena itu, tingkatkanlah pengenalan akan Tuhan. Karena ayat itu mengatakan damai, sejahtera, dan sukacita akan melimpahi hidup kita dengan pengenalan akan Tuhan. Nah, saudara-saudara, karena murid-muridnya kurang pengetahuan akan Tuhan, mereka menjadi takut sehingga Tuhan mengatakan, sehingga Yesus bertanya, mengapa kamu takut? Dari mana saya tahu kurang pengenalannya? Lihat ayat ke-27. Matius 8, ayat yang berikutnya yaitu ayat 27 mengatakan begini. Dan heranlah orang-orang itu, yaitu murid-muridnya ya saudara-saudara, katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Saudara-saudara, mereka melihat Yesus bisa menyembuhkan penyakit, tetapi mereka tidak sadar betapa kuasanya Sang Guru, Sang Mesias yang dilayani ini. Dia sanggup meredahkan angin dan danau. Kalau saudara baca di dalam Mazmur 91, ada 4 nama Allah, 4 fungsi Allah yang dinyatakan di sana. Yaitu Allah Maha Tinggi, Elyon, kita duduk bersama dengan Allah yang Maha Tinggi. Amin, saudara-saudara. Dan dia berkuasa, kita berlindung di bawah Allah yang Maha Kuasa, El Shaddai. Dan kita percaya kepada Elohim, Tuhan yang menciptakan segala alam semesta ini dan kehidupan bagi kita. Dari yang tidak ada menjadi ada. Menciptakan sesuatu. Menciptakan kehidupan. Dan kalau kita melihat di ayat ke-16-nya, kita melihat, akan kuperlihatkan kepadamu, kepada saudara dan saya, keselamatan daripadaku, yaitu Yeshua. Sebagai Yeshua HaMashiach, Yesus datang untuk menyelamatkan kita. Amin, saudara-saudara. Itulah pengenalan kita akan Tuhan melalui firman Tuhan. Amin, saudara-saudara. Nah, sekarang kita sudah mengerti kehidupan, badai yang dilalui oleh murid-murid di kapal. Sekarang kita melihat relevansinya parabel itu, peristiwa itu dibandingkan dengan kita sekarang yang sedang mengalami badai COVID-19. Maka kita akan mengeluarkan 4 pertanyaan juga. 1, seberapa seriusnya sih COVID-19 ini? Serius, saudara-saudara. Kita melihat korban berjatuhan. Betul, serius. Kematian dari keluarga, dari famili, dari teman-teman, dari yang kita 2 setahun setengah yang lalu, dari yang kita tidak kenal sama sekali, sekarang lama-lama kok banyak orang yang kita kenal juga, bahkan orang yang dekat dengan kita. Berarti serius kan? Serius, ada. Ya saudara, dan sekarang wajar kalau beberapa kita menjadi takut. Maka pertanyaan kedua, mengapa kok Yesus tidak tampak? Atau kenapa Yesus belum melakukan atau bertindak untuk meredakan badai pandemik ini? Mengapa? Dan jawabannya seperti tadi. Karena dia tahu bahwa kita akan sanggup melalui badai ini. Amin, saudara-saudara. Oleh karena dia tahu bahwa kita akan baik-baik saja. Amin, saudara-saudara. Karena dia tahu bahwa badai COVID-19 ini tidak pernah akan mencelakakan kita. Karena dia ada di perahu yang sama dengan kita, umat percaya. Haleluya. Amin. Dia Immanuel. Dia bersama dengan kita. Roh yang membangkitkan dia sudah ada di dalam kita. Dan roh itu menghidupkan kita. Artinya sel-sel yang mati menjadi hidup. Yang sakit menjadi sembuh. Haleluya, saudara.
Amin. Nah, pertanyaan yang kedua kita sudah jawab. Kita masuk kepada pertanyaan ketiga, apakah badai COVID-19 ini berasal dari Dia? Kita sudah tahu jawabannya. Dia ingin malah menyembuhkan kita. Dia bukan ingin mencelakakan kita. Amin, saudara-saudara. Dia ya. Badai COVID-19 under his control. Seperti tadi, angin dan danau di bawah kontrol Yesus. Hanya satu kata dan badai itu berhenti. Untuk kita, COVID-19 di dalam kontrol Yesus. Kalau dia belum bertindak untuk meredakan, kita sabar dan kita percaya kepada dia. Dia seperti berkata kepada kita, mengapa kau takut? Hai little faith. Bahasa Inggrisnya kurang percaya itu little faith. Mengapa kamu harus takut? Sadarilah bahwa aku ada di sini selalu untuk melindungi, menjaga, dan menghadapi badai ini bersama-sama dengan kamu. Haleluya, saudara. Kita masuk ke pertanyaan keempat. Bagaimana kondisi mental kita semua mendengarkan itu? Ingat, pencuri selalu ingin untuk mencuri, selalu ingin untuk membunuh. Apa yang kita rasakan sekarang? Rasa takut, saudara. Dia menyebarkan sedemikian besar rasa takut, kecemasan, merasa tidak secure hidupnya. Merasa COVID-19 ini mematikan kalau kena. Oleh karena itu, ketakutan inilah yang disebarkan sehingga umat percaya menjadi takut. Dan kita tahu dari sains bahwa ketakutan akan menurunkan imunitas kita. Nah, saudara-saudara, 4 pertanyaan sudah di-cover, sudah dijawab dengan clear, saudara. Nah, sekarang peristiwa yang dialami oleh murid-murid di Bible sedang kita jalani saat ini dengan penuh kepercayaan dan kita jalan bersama dengan kekuatan Tuhan. Sekarang saya mau mengajak saudara-saudara untuk melihat apa arti hidup. Hidup di dalam bahasa Yunani-nya itu soso. Soso itu hidup dan dia mempunyai arti juga. 5 arti yang saya akan bawakan sekarang ini adalah safe, yaitu selamat. Jadi Yesus datang supaya kita mendapatkan selamat. Selamat bukan saja jiwa kita selamat, roh kita selamat nanti di surga, tapi selamat di bumi ini, saudara-saudara. Selamat dari kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, dan apapun keadaan yang buruk. Kita diselamatkan. Dan arti yang kedua adalah heal, yaitu sembuh. Kita disembuhkan dari sakit penyakit kita. Yesaya mengatakan, Dia, Yesus, tertikam karena pemberontakan kita. Dia diremukkan karena kejahatan kita. Dan ganjaran, yaitu pukulan, yang ditimpakan kepada Yesus, itu keselamatannya jatuh kepada kita, dan oleh bilur-bilurnya, bilur-bilur Yesus, kita sembuh. Untuk itulah dia datang ke dunia ini, untuk menyembuhkan saudara dan saya. Haleluya. Dan arti ketiga adalah well, baik-baik saja. Ingat tadi peristiwa di kapal. Dia tetap tidur karena dia tahu bahwa keadaan baik-baik saja. Mungkin kerugian yang dalam fisik kelihatan, saudara. Pastilah kena angin, kena air, basah kuyup. Udah, keadaan menjadi berantakan. Memang ada kerusakan. Karena tubuh kita masih tubuh yang fana. Oleh karena sakit penyakit, pasti ada kerusakan. Tetapi arti daripada hidup adalah well. Roh, tubuh, dan jiwa kita baik-baik. Arti keempat adalah deliver. Dia sudah memindahkan kita dari kerajaan maut, dari maut ke dalam kerajaan anaknya yang terkasih. Itu kerajaan surga, kerajaan Allah. Apa sih kerajaan Allah?
Kerajaan Allah, Roma 14 ayat 17 mengatakan, dia bukan soal makanan dan minuman, tetapi sukacita, damai sejahtera, dan kebenaran. Dan sukacita, damai sejahtera, kebenaran itu sudah diberikan kepada kita, saudara-saudara. 2 Korintus 5 ayat 21 mengatakan bahwa dia, Yesus yang tidak mengenal dosa, sudah menjadi berdosa karena kita, sehingga di dalam Yesus kita dibenarkan oleh Allah. Berarti kebenaran itu sudah menjadi milik kita. Sukacita, damai sejahtera, kebenaran sudah menjadi milik kita. Murid-murid Tuhan Yesus menanyakan kepada Yesus, di mana kasih kerajaan surga itu? Yesus berkata, the kingdom of heaven is within you. Itu di dalam kita, di antara kita, di dalam gereja Tuhan, di dalam hati kita. Kita harus menjaga suasana itu. Roma 6 ayat 23 mengatakan, karunia Allah adalah hidup yang kekal. So tadi. Nah, arti eternal itu bukan saja kekekalan nanti di surga, tapi kekekalan itu mempunyai arti kualitas hidup. Berarti saudara, seperti judul khotbah saya hari ini adalah hidup di dalam kualitas surgawi. Apa sih? Karena kita sudah mendapatkan eternal life, hidup yang kekal, hidup dari mulai sekarang di bumi sampai kepada kekekalan, yaitu kita mendapatkan hidup yang penuh dengan kualitas. Kualitas apa? Ya tadi itu loh, kita hidup di dalam kerajaan surga di bumi seperti di surga, penuh dengan sukacita, damai sejahtera, kebenaran yang sudah menjadi hak milik kita, yang sudah diberikan oleh Bapa di surga kepada kita sebagai umat percaya, sebagai gereja Tuhan. Saudara-saudara, Yohanes 14 ayat 27 mengatakan, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Damai sejahteraku, kata Yesus, ku tinggalkan bagimu, bagi saudara dan saya. Dan yang kuberikan kepadamu itu lain dengan yang dunia berikan. Apa yang dunia berikan? Kecemasan, ketakutan, kekhawatiran. Berjaga tetapi dengan ketakutan. Lalu kalimat yang terakhirnya, janganlah takut dan gentar hatimu. Artinya saudara-saudara, Yesus sudah tahu bahwa ada kejadian hari ini, tahun ini, 1,5 tahun ini, di mana umatnya akan ketakutan. Maka dia mengingatkan kepada kita, dia sudah memberikan damai sejahtera yang merupakan hak kita, merupakan milik kita yang sangat berharga. Kita jaga damai sejahtera, sukacita, dan kebenaran yang sudah menjadi milik kita itu. Kenapa? Karena iblis sudah siap untuk mencurinya dan menggantinya menjadi ketakutan. Itu merupakan milik kita dan kita sanggup kok menjaganya. Badai itu bisa datang, tetapi kita bisa menjaga tetap di dalam damai sejahtera Tuhan. Saudara-saudara, di dalam kitab Timotius dikatakan, aku tidak memberikan kepada kamu roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan apa? Power, love, and sound mind. Tuhan sudah memberikan kepada kita roh yang membangkitkan kekuatan, membangkitkan love, kasih, membangkitkan kasihnya siapa? Kasih agape, kasih yang Tuhan berikan kepada kita, dia sudah bangkitkan di dalam hati kita. Dan roh yang membangkitkan sound mind, pikiran yang clear, yang jernih, hati yang tenang. Dan saudara-saudara, Amsal mengatakan guard your heart with diligence. Karena apa? Karena dari situlah issues of life appear. Jadi artinya jagalah hati kita dengan segala kewaspadaan, dengan rajin, saudara-saudara. Jaga, karena itu hak milik kita yang sangat berharga. Karena dari situlah issues of life kita. Segala issues of life keluar, ketakutan, kecemasan, insecure, merasa tidak berdaya, depresi, stres, hanya karena kita tidak benar-benar menjaga hak milik kita yang sangat berharga dan membiarkannya dicuri oleh pencuri. Amin, saudara-saudara. Kalau saudara sudah mengerti ini, kita sudah mengcover bahwa arti daripada hidup ada 5, itu bahasa Ibrani-nya, saudara bisa meriksa sendiri. Ibrani-nya Yunani-nya soso dan mempunyai 5 arti, yaitu selamat, yaitu sembuh, yaitu heal,
dan well. Arti yang keempat adalah deliver, yaitu memindahkan kita dalam kerajaan surga, kerajaan anaknya yang terkasih. Dengan segala suasana kondisi sorgawi, saudara-saudara. Kita hidup di dalam dunia, tetapi kita bukan dari dunia. We are in the world, but we are not of the world. Mengapa? Karena kita hidup di dalam suasana tadi itu loh, yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita melalui Yesus Kristus, melalui Roh Kudus yang diberikan kepada kita, yang membangkitkan hidup. Amin, saudara-saudara. Tubuh kita panas, saudara-saudara, dan itu merosot. Hidup itu merosot. The fallen world. Dunia ini merosot, saudara-saudara, karena dosa. Itu ada di khotbah saya yang lain. Dan dunia yang merosot ini membawa tubuh kita yang fana ini, yang corruptible ini akan gain. Jadi akan ada suatu jedah. Saya mengatakan jedah di situ karena apa? Karena ingat, hidup kita adalah kekal. Kualitas hidup kita baik. Kualitas hidup kita tadi sudah saya cover, yaitu dia selamat, dia sembuh, dia well, baik-baik saja. Dia penuh damai sejahtera, sukacita, dan itu jalan terus, saudara. Jalan terus sampai jedah. Artinya pada waktu jedah itu, yaitu yang dunia mengatakan mati, itu kita hanya jedah sebentar untuk diganti oleh Allah kita, Bapa kita melalui Yesus Kristus. Itu tubuh fana ini diganti menjadi tubuh kemuliaan. Dan Yesus berkata, di tempat di mana aku berada, di situ kamu berada bersama dengan aku selama-lamanya, eternity, kekal, dengan kualitas hidup yang surgawi. Amin, saudara-saudara. Dan arti yang kelima adalah behol, yaitu utuh atau sempurna. Itulah kesempurnaan yang akan kita capai. Karena sekarang kenapa masih belum sempurna? Hanya karena satu, yaitu tubuh kita masih tubuh fana. Dan jiwa kita masih diperbaharui setiap hari. Ingat, Tuhan memilih kita di Roma 8 ayat 29. Dia memilih kita dan menentukan kita untuk serupa dengan gambar anaknya. Dia yang menentukan. Dan dia memanggil kita dan memuliakan kita. From glory to glory sampai kepada kesempurnaan. Kita akan dirubah. Kita akan transform. Jedah itu adalah masa kita transform dari tubuh fana menjadi tubuh kemuliaan. Nah, saudara, kalau kita sudah mengerti ini, soul life, hidup dengan penuh kualitas, kita sudah tahu untuk apa kita hidup sekarang ini. Untuk menjaga hati kita di dalam suasana surgawi tadi itu, saudara-saudara. Nah, saudara, Efesus 1 ayat 3 juga mengatakan, terpujilah Allah Bapa kita yang di dalam Yesus Kristus telah memberikan segala berkat rohani dari dalam surga. Kita sudah menerima berkat rohani dari surga, sudah kita terima, sudah diberikan kepada kita. Tugas kita adalah percaya dan menjaga suasana rohani surgawi tersebut. Badai bisa datang, masalah bisa silih berganti, kesukaran demi kesukaran, karena kita masih hidup di dalam dunia ini akan datang. Paulus mengatakan, hidupku adalah untuk Kristus. Kalaupun aku mati, itu adalah suatu keuntungan bagiku. Jadi manakah yang harus kupilih? Kalau hidup, aku akan hidup bekerja memberikan buah. Kenapa buah? Karena kita masih memegang amanat agung. Kita masih jalan di dalam panggilan kita masing-masing. Untuk apa? Untuk membangun sesama di dalam tubuh Kristus. Amin, saudara-saudara. Nah, sekarang subtopik yang terakhir adalah bagaimana ini tentang ketakutan ini sendiri. Iya sih Bu, aku ya takut. Bagaimana nggak takut? Sebelahku meninggal, tetanggaku meninggal, ada orang tuanya si ini juga meninggal. Ya betul sih, itu suasana yang sangat menakutkan. Tapi tahu-tahu enggak, saudara, bahwa ada satu ayat di dalam Ibrani 2 ayat 15. Kalau saudara masih merasakan fear of death, ketakutan karena kematian, sebenarnya saudara sedang dalam keadaan tertawan. Saudara sedang dalam keadaan opres, ditekan sebagai tawanan. Ibrani 2 ayat 15 saya bacakan. Dan supaya dengan jalan demikian, ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada di dalam perhambaan
oleh karena takutnya kepada death, kepada kematian. Di dalam bahasa Indonesianya diterjemahkan maut, tetapi bahasa Inggrisnya death. Jadi fear of death is subject to bondage. Sekali lagi, fear of death, ketakutan akan kematian, itu membuat kita menjadi di bondage, di dalam tawanan, di dalam keterikatan. Keterikatan apa? Kematian. Yes, Bu, aku kepengen hidup. Semua orang pada waktu kena sakit, saya juga termasuk. Tuhan, aku mau hidup. Aku nggak mau mati. Di saat itu kan murid-muridnya berkata, Tuhan tolonglah, kita binasa. Itu dalam bahasa Inggrisnya perish. Kita akan binasa. Kita akan mati. Tapi pada umur kita yang genap usia yang Tuhan tentukan, sudah selesai melakukan segala tugas kita di bumi ini. Nah, saudara-saudara, ketakutan akan kematian. Jadi bukan kematiannya sendiri, tapi ketakutan akan kematian. Kita tahu kita akan jeda, kita akan mati. Tapi ketakutan akan kematian oleh karena situasi yang sedang kita alami itu berbeda. Itu adalah ketakutan kematian sehingga membawa kita menjadi tertawan. Jadi semoga saudara mengerti bahwa jangan ada ketakutan kematian karena harus masuk ke dalam pikiran kita, cara pikir kita. Toh kalau mati, kita hanya jeda. Memang tubuh kita masih fana, dan kita akan diganti menjadi tubuh kemuliaan, dan kita akan bersatu dengan Tuhan selama-lamanya. Tetapi ya tunggu sampai genap usianya. Nah, saudara-saudara, asal kita tahu bahwa opres itu akan menyebabkan kematian. Dan memang sains membuktikan bahwa pada waktu kita takut, kita cemas, itu antibodi kita menjadi turun. Nah, saudara-saudara, oleh karena itu kita memandang COVID-19 bukan dengan ketakutan, tetapi dengan percaya bahwa Tuhan memberikan kepada kita kualitas hidup tadi itu loh, yang selamat, yang sembuh, yang baik-baik saja, well, dan kita sudah dilepaskan dari ketakutan tadi, dan hidup kita adalah sempurna. Tuhan Yesus sudah datang untuk membebaskan kita dari tawanan, termasuk tawanan ketakutan. Karena ketakutan akan kematian itu akar dari semua ketakutan yang saudara punya. Apapun ketakutan yang saudara punyai saat ini, sebenarnya akarnya adalah takut akan kematian. Amin, saudara-saudara. Dan iblis menggunakan rasa takut akan kematian, rasa takut akan kematian, untuk membuat orang terikat pada kematian. Nah, sekarang kita baca ayat yang terakhirnya, yaitu jadi bagaimana, Bu? Saya akan menghilangkan rasa ketakutan itu. Kalau saudara punya security bahwa Tuhan sangat mengasihi saudara, itu ketakutan akan hilang. Saya mengumpamakan seperti anak itu secure. Karena apa? Anak kecil, dia asal megang tangan bapaknya atau di dalam gendongan orang tuanya, mamahnya atau papahnya, dia akan rasa aman. Apapun yang dihadapinya, dia tidak tahu seberapa bahayanya itu, asal dia di dalam dekapan atau tangan orang tuanya. Nah, itu yang kita mau belajar. Karena anak itu yakin bahwa orang tuanya mengasihi dia. 1 Yohanes 4 ayat 18 dan 19 mengungkapkan ini dengan indah. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih siapa, saudara, saya bertanya? Kasih Tuhan, agape. Di dalam kasih Tuhan itu tidak ada ketakutan. Maksudnya kalau saya sadar bahwa saya dikasihi Tuhan. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Perfect love cast out fear. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Saudara, kalau saudara yakin bahwa Tuhan mengasihi saudara, perfect love, itu akan melenyapkan seluruh ketakutan saudara. Kalau saudara masih takut, berarti saudara masih takut dihukum. Dari mulai kecil kita dididik untuk disiplin. Kalaupun kita melakukan kesalahan, kita takut sekali dihukum. Nah, itu masuk ke dalam pikiran kita. Kita takut dihukum. Padahal kita sudah mengerti, dari saudara bisa dapatkan di khotbah-khotbah kita sebelumnya, kami sebelumnya dari ministry Good News Ministry,
bahwa Tuhan sudah mengampuni dosa-dosa dan kesalahan dan pelanggaran dan kutuk-kutuk kita dengan disalibnya itu. Dan Ibrani 10, Ibrani 8 mengatakan bahwa aku sudah tidak mengingat-ingat lagi dosa dan kesalahan. Jadi saudara hiduplah dengan kualitas hidup, karena yakin bahwa saudara tidak akan di bawah hukuman lagi. Tahta yang kita hadapi sekarang bukan tahta penghukuman, saudara-saudara. Banyak sekali khotbah-khotbah yang mengkhotbahkan tentang bertobatlah, karena Allah datang akan menghukum, akan menghakimi. Saudara, perjanjian baru buat umat percaya, Allah datang itu memberikan kasih karunia, yaitu barang siapa percaya itu mendapatkan hidup, bahkan hidup yang kekal. Amin, saudara-saudara. Oleh karena itu kita menghadapi tahta Tuhan dengan berani, karena tahtanya bernama tahta kasih karunia, Ibrani 4 ayat 16. Dengan boldly, dengan berani kita menghadap kepada Allah, karena Allah kita sekarang duduk di atas tahta kasih karunia yang akan memberikan pertolongan untuk kita pada waktunya. Haleluya saudara. Haleluya saudara. Biarlah kita terus menjaga hati kita dengan penuh kewaspadaan, karena dari situlah issues of life. Itulah kualitas hidup kita di dalam kerajaan surga. Amin saudara-saudara. Saya mau tutup khotbah ini dengan memanggil kepada saudara-saudara yang belum pernah berdoa atau belum pernah memberikan hidupnya kepada Yesus. Marilah berdoa mengikuti doa saya agar saudara roh, tubuh, dan jiwa selamat di dalam penjagaan perlindungan Tuhan kita yang sangat mengasihi kita, Yesus Kristus. Mari ikutin doa saya. Saya percaya Tuhan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saya. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus sudah mati buat saya, menebus segala dosa dan kesalahan dan pelanggaran dan kutuk-kutuk saya. Saya bersyukur, saya berterima kasih Tuhan, karena saya percaya bahwa saya sudah menerima pengampunan dosa dan kebenaran di dalam Kristus. Segala puji, hormat, syukur, dan kemuliaan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Saya percaya saudara sudah diberkati melalui kabar baik firman Kristus yang sama-sama kita sudah nikmati, yang disampaikan oleh Ibu Evangelis Rosana Gunawan. Kita sungguh-sungguh memiliki, boleh menikmati kualitas kehidupan yang Tuhan sediakan untuk kita semua. Saya percaya dan kami berdoa buat saudara, saudara semakin kuat di dalam Tuhan dan menikmati kualitas kehidupan yang Tuhan sediakan untuk kita. Puji Tuhan saudara, mari kita bersama-sama berdoa. Barangkali atau ada di antara saudara yang membutuhkan dukungan doa, saudara sedang dalam keadaan lemah, saudara dalam keadaan sakit, saudara dalam keadaan apapun. Ingat bahwa Yesus menyediakan yang terbaik buat kita. Oleh karena itu saya mau mengajak, mari bersama-sama kita berdoa, merespon firman Tuhan yang kita sudah terima pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, karena sungguh baik kami boleh menerima firman Kristus yang menguatkan kami, yang membuat kami segar secara rohani, sehingga kami boleh melihat apa yang Tuhan sudah sediakan sungguh baik adanya. Dan biarlah iman kami boleh melihat itu, dan kami boleh mengalami semuanya, karena Engkau yang sudah memberikan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi mereka yang sakit, mereka yang mengalami sesuatu, mereka yang mungkin saat ini terpapar oleh virus COVID, tidak berdaya, berada di rumah sakit, berada di rumah sedang melakukan isolasi mandiri, yang mungkin dalam keadaan putus asa, yang mungkin dalam terintimidasi oleh karena keadaan yang begitu berat. Tuhan, kami percaya kalau Engkau adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang menyatakan jamahan dan kesembuhan bagi setiap saudara kami yang sedang mengalami sakit. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan. Dalam nama Yesus, yang kekurangan,
Tuhan yang memberkati, karena kami tahu Tuhan menyediakan yang terbaik bagi kami orang percaya. Kami hanya mengandalkan Tuhan, karena Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Dalam segala situasi, kami bersyukur untuk firman-Mu pada hari ini kami sudah terima. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, kita sudah diberkati, dan sebelum kita akhiri, kami juga mau mengajak jemaat FCC, mari kita menabur bersama-sama untuk mendukung pekerjaan pelayanan pemberitaan kabar baik melalui Family of Christ Community dan juga melalui media YouTube channel Good News Media Ministry. Saudara, kami percaya akan diberkati. Haleluya. Saudara boleh menyalurkan berkat dengan sukacita melalui nomor rekening yang tertera di layar Anda, dan saya percaya setiap pemberian kita tidak ada yang sia-sia, sudah diberkati Tuhan dengan berkat-berkat yang berlimpah. Terima kasih, dan saya percaya Tuhan memberkati kita semua. Baiklah saudara, kita akan bertemu kembali pada minggu yang akan datang. Kita bersyukur, kita berterima kasih buat anugerah dan kasih setianya. Dan marilah bersama-sama kita akhiri ibadah ini dan kita menerima berkat-berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur sepanjang ibadah ini boleh berjalan dengan baik, dan kami sudah diberkati, seluruh jemaat-Mu diberkati. Siapapun yang tidak kebetulan, yang sedang menyaksikan program ini juga diberkati Tuhan. Dimanapun kami berada Bapa, kami percaya ada perlindungan-Mu yang sempurna atas kami. Ada penjagaan, penyediaan-Mu yang luar biasa yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Oleh karena itu kami bersyukur untuk hari ini. Kami menyerahkan hidup kami, keluarga kami, kehidupan rumah tangga, kehidupan pekerjaan, bisnis, proyek, studi anak-anak kami yang mulai berjalan di tahun ajaran yang baru ini. Kami percaya Tuhan menyertai. Immanuel, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Mari saudara, kita angkat kedua belah tangan kita dan bersama-sama kita menerima berkat-Nya. Kekasih-kekasih Kristus, mari kita dengan mata yang hanya tertuju kepada Tuhan, dengan iman penuh percaya bahwa Dia sungguh baik, dan kita terima kasih karunia-Nya, anugerah rahmat dari Bapa di surga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan, penghiburan, penyertaan di dalam Roh Kudus memberkati, menyertai kehidupan kita hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih dan sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Immanuel. Haleluya. Amin. Tuhan selalu